Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wirnik, SEMSI. Yang terhormat Ibu Nimas Diana Syaro, SEMSA. Perkenalkan, saya Ratu Nadia Sofia Matia dengan C1C02597 dari kelas akuntansi R11. Saat ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Baik, kita mulai dari menjelaskan latar belakang. Nah, saya akan menjelaskan mengapa topik ini penting. Seperti yang dijelaskan oleh Profesor Mardiasmo di tahun 2019, pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa namun bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Namun dalam prakteknya terdapat jurang antara bagaimana perusahaan menghitung laba untuk pemegang saham atau untuk komersial dan bagaimana negara melihat laba tersebut untuk dipajaki dengan konsep fiskal. Nah, dinamika ini bukan sekedar masalah administrasi, melainkan strategi pengelolaan keuangan yang tentunya berdampak langsung pada likuiditas perusahaan. Di sini akan ada 3 rumusan masalah dan 2 tujuan yang saya akan bahas. Rumusan masalah yang pertama yang akan saya bahas adalah apa saja dasar perhitungan PPH atau penghasilan kena pajak, lalu bagaimana mekanisme depresiasi aset tetap secara fiskal, dan terakhir adalah bagaimana pelakuan amortisasi aset tidak terwujud. Lalu tujuan dari presentasi materi hari ini adalah untuk bisa memahami komponen pembentuk penghasilan kena pajak atau PKP, lalu juga untuk menganalisis perbedaan metode alokasi biaya antara standar akuntansi dan regulasi pajak. Nah, mari kita mulai masuk ke inti perhitungan. Dasar pengenaan pajak atau DPP untuk PPH badan adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, tentu penting di sini untuk kita memahami bahwa PKP tidak sama dengan laba bersih di laporan keuangan, teman-teman. Bisa diingat itu ya. Nah, kita di sini berlaku yang namanya prinsip biaya 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara. Dan berdasarkan literatur dari Waluyo di tahun 2017, setiap biaya yang diklaim sebagai pengurangan harus memiliki korelasi langsung dengan operasional hasil pendapatan. Jika biaya tersebut bersifat pribadi atau tidak diatur dalam UU PPH, maka kita wajib melakukan koreksi fiskal positif. Nah, inilah alasan mengapa pemahaman atas regulasi pajak harus berjalan beriringan dengan standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang kita bahas tentang depresiasi nih. Nah, kita sebagai akuntansi tentunya kita bakal berpikir dengan cara akuntansi ya teman-teman. Nah, secara akuntansi itu depresiasi adalah alokasi biaya sistematis. Tetapi secara fiskal ini tuh instrumen kebijakan. Kita akan membahas 2 poin penting ya di sini yang disoroti di PT saya ini. Itu yang pertama itu adalah memakai nilai sisa. Jika di akuntansi komersial membolehkan adanya residu di akhir masa manfaat, otoritas pajak di Indonesia sesuai pasal 11 UU PPH itu diwajibkan nilai sisa buku tuh jadi 0, teman-teman, pas di akhir masa manfaat. Itu untuk metode yang pertama. Yang kedua ada metode Nah, nah, kita tuh diberikan 2 pilihan nih untuk garis lurus sama saldo menurun. Kalau garis lurus tuh untuk beban yang stabil. Ada, tapi kalau saldo menurun tuh untuk pembebanan yang agresif nih di tahun-tahun awal. Pilihan metode ini tuh untuk menentukan tax shield atau untuk penerimaan pajak perusahaan di periode awal investasi. Nah, di sini tabel. Tentunya pemerintah kita tuh telah mempermudah kita ya dengan melakukan aset non bangunan menjadi 4 kelompok, teman-teman. Yang pertama tuh ada kelompok 1 yaitu 4 tahun masa manfaatnya. Nah, untuk ini tuh
buat perangkat seperti komputer. Nah, ada juga yang kelompok 2 tuh untuk manfaatnya 8 tahun. Nah, itu tuh untuk kendaraan, alat perkantoran. Nah, untuk yang khusus kelompok 3 dan 4 nih, dia untuk aset berat yang bisa sampai 20 tahun nih teman-teman, tentunya. Nah, tetapi untuk bangunannya tuh aturan lebih kaku. Bangunan permanen. Bangunan yang permanen itu dipatok 20 tahun dan wajib menggunakan metode garis lurus. Gitu. Lanjut, beralih ke aset tidak berwujud atau amortisasi. Prinsipnya tuh serupa dengan depresiasi, tetapi objeknya yang berbeda. Kalau yang amortisasi itu kayak hak paten, merek dagang, atau goodwill. Nah, kita melihat di pasal 11A UU PPH, amortisasi itu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Satu hal yang menarik adalah perlakuan pada biaya praoperasional. Biaya ini tidak boleh langsung dibebankan sekaligus, melainkan harus dikapitalisasi dan diamortisasi. Ini, nah, amortisasi ini menunjukkan prinsip matching cost against revenue yang diterapkan secara ketat oleh otoritas pajak. Nah, teman-teman, mengapa semua ini dikompleks tuh? Karena ada penelitian dari Anas dan Kurniawan pada tahun 2020 yang sudah saya kutip di makalah saya. Nah, ditemukan bahwa perbedaan masa manfaat antara kebijakan internal perusahaan dan aturan fiskal tuh menjadi pemicu utama koreksi fiskal. Nah, perbedaan inilah yang menciptakan apa yang kita sebut sebagai perbedaan temporer. Baik, nah, di kesimpulannya adalah integrasi antara pemahaman teori akuntansi dan kepatuhan terhadap hukum pajak adalah kunci utama akuntabilitas keuangan. Kesalahan dalam menghitung depresiasi atau amortisasi bukan hanya soal angka, tapi soal resiko sanksi administrasi yang bisa merugikan entitas. Demikian penjelasan rinci dari saya. Saya mengundang rekan-rekan jika ada poin yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait implementasi di lapangan. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah kata dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.